Guiju memberitahu Maham tentang cincin keluarga tambahan yang dimiliki Dahe. Setelah Guiju pergi, Maham berharap Dahe dan Guiju bisa menghidupkan kembali kejayaan keluarga Bong. Saat itulah, Maham mengingat tiket lotre tetapi tidak menemukannya. Sementara itu, Sun Go mengunjungi klub untuk memberikan tiket lotre senilai 2,3 miliar won kepada suami rekan binsanya. Belakangan terungkap bahwa Il-hong mengatur hal ini, menggunakan suami dan istri yang dikenal sebagai penipu untuk menipu Sun Go. Saat kembali ke rumah, Maham sedang melihat beberapa foto yang dikirim anonim saat Sun Go berdansa di klub. Maham merasa dikhianati dan mereka pun bertengkar hebat yang mengharuskan Sun Go pergi dari rumah. Keesokan harinya, seluruh keluarga mengira Sun Go sedang berlibur kecuali Ina, yang bertemu kakeknya saat kakeknya pergi dan merasakan ada yang tidak beres. Sementara itu, dia kaget melihat tiket lotre senilai 2,3 miliar won bersama Il-hong dan memberitahu Guiju tentang hal itu. Dia memperingatkan Guiju bahwa Il-hong telah merencanakan untuk menghancurkan keluarganya. Di suatu tempat, Maham bertemu dengan Il-hong dan Il-hong mengajaknya ke sauna untuk membantunya tidur. Sementara itu, di sekolah, Ina diintimidasi oleh para siswa. Hyerim pun berpura-pura membantunya padahal sebenarnya menertawakan Ina. Ina pun kabur setelah membaca pikiran Hyerim. Singkat cerita, Guiju pun menerima laporan dari sekolah bahwa Ina pergi keluar sekolah tanpa izin dan sekarang hilang. Guiju, Dahe, dan Hyung Tae mencari Ina kemana-mana namun mereka tidak menemukan Ina. Guiju menyadari dia tidak tahu apa-apa tentang putrinya dan bahwa Ina sudah lama sendirian. Dae pun pergi ke sauna sendirian dan melihat Maham tertidur di sana. Dae mengira bahwa Il-hong sedang merencanakan sesuatu kepada Maham sehingga mereka bertengkar. Dan terungkap bahwa Il-hong sudah menganggap Dae sebagai anaknya sendiri, oleh karena itu Il-hong akan melakukan apapun untuk menjaga Dae. Dae pun kembali ke rumah dan menemui Guiju. Di sana, Dae melihat Guiju dari masa depan yang memberitahu mereka bahwa Ina terkunci di gimnasium sekolah. Mereka pun bergegas ke sana dan ternyata benar, Ina terjebak di sana. Diduga bahwa Hyerim lah yang mengunci Ina di sana. Mereka pun pergi ke restoran karena Ina belum makan apapun dari siang. Guiju yang marah terus menanyakan kepada Ina tentang siapa yang menguncinya di sana. Dae pun menenangkan dan berbicara dengan Ina berdua. Ina pun mengungkapkan masalahnya di sekolah dengan Hyerim kepada Dae. Dae pun berbagi pengalamannya bahwa ia juga dulu diintimidasi dan meyakinkan Ina bahwa Ina memiliki seseorang yang peduli padanya, yaitu ayahnya. Saat Dae kembali, dia menyuruh Guiju untuk tenang dan hanya menatap mata Ina. Kemudian saat di taman, Guiju mengikuti saran dari Dae. Ina pun membaca pikiran ayahnya dan menyadari bahwa ayahnya benar-benar menyayanginya dan meminta maaf karena sudah membiarkannya sendirian selama ini. Setelah Guiju juga mengajari Ina cara bermain sepeda, dalam perjalanan pulang, Ina bertemu dengan Junwoo yang meminta Ina untuk tidak menghindarinya. Saat Junwoo hendak pergi, Ina mengaku bahwa ia juga menyukai Junwoo. Sementara itu, Maham mendapatkan mimpi menakutkan dan bergegas ke klub untuk mencari Sun Go, menangis dan memberitahunya bahwa Guiju akan mati. Dae secara resmi pindah kembali ke rumah keluarga Bok dan diterima dengan hangat. Sun Go pun kembali ke rumah, dan Guiju merasa bersyukur dan bahagia. Namun sepertinya semua orang kecuali dia tahu tentang kematiannya. Maham juga sudah memberitahu Dae tentang firasat buruknya dan memintanya untuk membuat hari-hari Guiju menjadi paling bahagia. Di sekolah, wali kelas Ina menanyai anak-anak yang hadir di gym saat Ina dikunci di dalam. Mereka mengarahkan jari mereka kepada Hyerim. Belakangan, semua orang mengetahui kepribadian Hyerim yang sebenarnya. Singkat cerita, Guiju, Ina, dan Dae menikmati hari yang penuh tawa dan kegembiraan, mengendarai sepeda dan berfoto di booth foto. Malamnya, Guiju menyelinap ke kamar Dae dan bersikelas untuk tidur bersama. Dan mereka berencana akan pergi ke pantai besok. Kembali ke sauna, Il-hong memberitahu Hyung Tae perintah samar mengenai Dae dengan mengatakan kita harus mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Keesokan harinya, Dae dan Guiju sedang berkendara ke pantai saat mereka berdebat tentang detail film. Guiju pun pergi ke masa lalu untuk menemukan jawabannya. Tetapi saat kembali, Guiju menemukan mobilnya mengalami kecelakaan, dan Dae menghilang tanpa jejak. Polisi dan ambulan tiba, dan pencarian pun dilakukan. Namun, mereka hanya menemukan mantel Dae. Guiju benar-benar hancur dan mengalami depresi. Guiju melakukan segala cara untuk menemukan Dae, namun semuanya sia-sia. Waktu berlalu dan Dong-hee kembali ke fisik aslinya. Dia diatur untuk menikahi Jihan, tunangannya yang diketahui memiliki seorang simpanan dan hanya menikahi Dong-hee demi uangnya. Ini juga memutuskan
untuk membantu ayahnya mencari Dahe dan pergi ke sauna untuk mendapatkan informasi. Sementara itu, Il-hong curiga dengan kecelakaan itu dan meminta Hyung-tae untuk membawanya ke pantai. Hyung-tae akhirnya memberikan informasinya lewat telepati kepada Ina dan membaca pikiran Hyung-tae. Hingga akhirnya, Ina tahu tentang keberadaan Dahe. Ina segera memberitahu ayahnya untuk pergi ke pantai. Hingga akhirnya, Gwiju benar menemukan Dahe di sana. Gwiju memeluknya, menolak untuk pergi meskipun itu mengorbankan nyawanya. Sementara itu, Ina memberitahu keluarga bahwa Dahe masih hidup. Namun, Mom nampak terkejut dan hampir pingsan. Hingga akhirnya Ina membaca pikiran Mahem dan mengetahui bahwa ayahnya akan segera tewas. Keesokan paginya, saat Dahe masih tertidur, Gwiju mengunjungi Il-hong dan Hyung-tae di restoran populer dan memperingatkan Il-hong agar tidak melakukan apapun pada Dahe. Usai sarapan, dan setelah Dahe memastikan tidak ada tanda merah di leher Gwiju, mereka kembali ke kediaman keluarga Bok. Ketika mereka tiba, semua orang mengetahui tentang kekuatan Ina. Dan Gwiju serta Dahe mengetahui bahwa Ina mengetahui firasat Mahem tentang kematian Gwiju. Gwiju mencoba berbicara dengan Ina, tapi Ina masih terlihat kaget dan tidak mau berbicara. Singkat cerita, Dahe dan Mahem membicarakan tentang mimpinya yang mana Gwiju akan tewas di sebuah tempat kebakaran. Dahe menegaskan bahwa ia akan terus mencari cara agar Gwiju selamat. Dahe juga mencoba menghibur Ina bahwa semuanya yang terjadi bukan salahnya. Kekuatannya adalah anugerah, namun mereka tidak tahu cara menggunakan kekuatan mereka dengan benar. Dahe juga berjanji bahwa ia akan membantu mereka dan menyelamatkan ayahnya. Singkat cerita, Jihan berselingkuh. Dahe membuntutinya dan mengancam akan menyebar foto perselingkuhannya kepada Dong-hee. Dahe juga meminta uang tutup mulut senilai 200 juta won dan memintanya untuk membatalkan pernikahan. Beberapa hari kemudian Jihan menyerahkan uang kepada Dahe dengan meminjam uang kepada rentenir. Setelah itu, Jihan dan selingkuhannya menikmati waktu bersama di sebuah apartemen yang dibeli oleh Dong-hee. Namun, tiba-tiba Dong-hee dan Grace datang dan mengungkapkan perselingkuhan Jihan. Dong-hee putus dengan Jihan dan memintanya untuk membayar kembali uang yang dipinjamkannya untuk klinik. Tapi, Dae masuk dan membawa uang senilai 200 juta won, mengklaim bahwa dia sudah menerima hutang Jihan. Jihan dan Grace pun berkelahi demi merebut uang itu dan tidak sengaja mendorong Grace hingga jatuh keluar gedung. Dengan perasaan tidak yakin, Dong-hee mencoba terbang dan menyelamatkan Grace. Dong-hee pun berhasil. Jihan sendiri lari keluar ketakutan, namun melihat Grace dan Dong-hee terbang serta merekamnya. Grace dan Dong-hee kembali ke apartemen. Rambut mereka acak-acakan persis seperti dalam mimpi Mahem. Dae kemudian memberitahu Mahem bahwa mimpinya dapat ditafsirkan secara berbeda dan mungkin itu bukan kutukan. Sementara itu, Gwiju mengajak Ina ke kebun binatang dan menikmati waktu bersama untuk menghibur Ina bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Dae mengunjungi Il-hong di sauna, dia terkejut melihat Mahem di sana. Terungkap bahwa Il-hong meminta Mahem berkunjung untuk mengembalikan tiket lotre kepadanya. Saat sedang berdua, Il-hong mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menyayangi dan peduli kepada Dahe dan sudah menganggapnya sebagai putrinya. Mereka berdua pun menangis dan berpelukan. Di malam hari, Mahem mengalami mimpi buruk lagi tentang kebakaran yang akan menewaskan Gwiju. Sungu pun menghiburnya dengan memutar musik dan menari bersama. Saat Gwiju melihat orang tuanya menari, ia kembali ke masa lalu saat keluarganya sedang piknik. Dan tidak sengaja melihat Dahe yang sedang berusaha mengendarai sepeda. Gwiju pun membantunya diam-diam hingga akhirnya bisa menyentuh semua hal di masa lalu. Bahkan, ia tergores oleh ranting yang menyebabkan ruam di lehernya. Saat kembali ke masa sekarang, Gwiju mencoba menyembunyikan ruang tersebut. Gwiju pergi ke apotek dan mengetahui bahwa ruamnya akan hilang dalam beberapa hari. Sementara itu di sekolah, Yeri mulai dijauhi oleh para siswa dan berakhir sendirian. Sementara itu di gym, Grace memperkenalkan Hyung-tae kepada Dong-hee untuk menjadi pelatih tambahan. Dong-hee terpesona saat ia melihat Hyung-tae. Lagi-lagi, Mam bermimpi tentang kebakaran dan siswa yang melayang di udara. Mam juga memberitahu Gwiju akan mimpinya. Di rumah, Gwiju bertingkah aneh membuat Dae memeriksa bekas luka di lehernya saat dia tertidur. Gwiju meyakinkan Dae bahwa bekas luka itu akan membutuhkan waktu lama untuk memudar, menyiratkan bahwa mereka punya lebih banyak waktu. Singkat cerita, keluarga Bok dan keluarga Dae datang ke acara tari untuk mendukung Ina tampil. Saat acara dimulai, Jihan mengancam Dong-hee dengan menggunakan fotonya bersama Ina. Dong-hee pun segera menemui Jihan di ruang ganti. Namun ternyata Jihan menyiapkan sebuah kejutan untuk Dong-hee dan mulai meminta maaf kepadanya. Jihan juga memohon kepada Dong-hee untuk menikah dengannya, jika tidak ia mengancam akan membakar ruangan tersebut dengan melempar-lempar bensin. Namun, Dong-hee tidak percaya karena Jihan tidak mampu melakukan hal seperti itu. Dan benar adanya,
Jihan tak mampu melakukan hal itu dan segera membersihkannya usai Donghee pergi dari sana. Sementara itu, Ina dan tim tari pun tampil di atas panggung dengan sukses dengan penuh sorakan serta senyuman. Setelah pertunjukan selesai, Ina pergi ke tangga mengunjungi Hyerim. Ina menjelaskan bahwa ia ingin berteman dengan Hyerim yang sudah berusaha keras untuk bergaul dengan Hyerim. Hyerim pun mengiyakannya bahwa Ina juga harus terbuka tentang pikirannya kepada Hyerim. Saat duduk di antara penonton, Dae mengenali pakaian Gwiju dan memberitahunya bahwa dia mengenakan pakaian yang sama saat Ina terkunci di gimnasium. Gwiju pun tiba-tiba pergi diikuti Dae. Sementara Maham mulai menyadari bahwa mimpinya terjadi di panggung tersebut, tentang asap dan beberapa siswa yang terbang di sana. Sungu bergegas membunyikan alarm kebakaran saat Jihan secara tidak sengaja menyalakan api di ruang hijau. Keluarga Dae dan keluarga Bok membantu mengevakuasi semua orang di sana. Sementara itu, Gwiju mengunjungi masa lalu dengan wajah sedih, dan saat dia kembali, dia melihat tempat itu kacau balau dengan alarm kebakaran yang menyala-nyala. Saat Dae mencari Ina, Gwiju mencari Dae. Ina dan Hyerim terjebak saat jendela api menutup satu-satunya jalan keluar mereka. Ina menuju ke belakang untuk mencari jalan keluar, sementara Hyerim menunggu di sana. Gwiju pun membantu Hyerim keluar dari sana dan segera mencari Ina. Dae menemukan Ina di belakang panggung saat Ina pingsan karena asap. Gwiju pun muncul saat sebuah papan hendak menimpa mereka. Gwiju segera menyuruh Dae untuk membawa Ina dan pergi keluar. Dengan enggan, Dae pun pergi. Dan Gwiju pun tertimpa oleh papan tersebut yang membawanya ke masa lalu di 13 tahun lalu saat kebakaran di sekolah terjadi. Sebelum pergi ke tempat kebakaran, ia berterima kasih kepada Seon karena sudah menghadiahkan Ina kepadanya. Namun entah apa yang terjadi, Seon menatapnya dan tersenyum pada Gwiju dari masa depan. Gwiju pun segera berlari ke lokasi kebakaran. Saat sekolah mulai rubuh, Gwiju pergi ke gimnasium untuk menyelamatkan Dae yang terjebak di sana. Sebelum mengeluarkan Dae, Gwiju menyampaikan beberapa pesan bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya, namun ini adalah permulaan. Gwiju juga memberikan sebuah cincin keluarga kepada Dae dan segera mengeluarkan Dae dari sana. Hingga akhirnya sekolah tersebut pun meledak. Di masa sekarang, keluarga Bok melakukan pemakaman Gwiju tanpa jasad. Dan Jihan masuk ke dalam penjara akibat kebakaran yang ia lakukan tanpa sengaja. 5 tahun kemudian, Dae masih tinggal di rumah keluarga Bok dengan putranya dari Gwiju yang bernama Nuri. Sementara itu, Ina sekarang sudah duduk di bangku SMA. Donghee jadi pemilik gym ibunya, dengan Hyung Tae dan Grace sebagai pelatih di gym tersebut. Maham sering mengunjungi sauna Ilhong untuk membantunya tidur. Di kamar saat Dae sedang bermain dengan Nuri, Dae menyadari bahwa Nuri membawa bola yang ia hilangkan kemarin. Namun Nuri mengatakan bahwa ia membawanya dari kemarin. Dae menyadari kekuatan yang Nuri punya yaitu mampu pergi ke masa lalu dan membawa benda dari masa lalu. Dae bertanya apakah Nuri bisa membawa ayahnya yang hilang di masa lalu. Namun Nuri terdiam dan hanya bermain bolanya. Saat Dae hendak pergi, ia berbalik dan melihat Nuri berhasil membawa ayahnya kembali dari masa lalu.